Mari kita buka video ini dengan sebuah pembahasan yang menarik. Tahukah kalian bahwa pada beberapa hari yang lalu, atau tepatnya pada tanggal 1 Desember tahun 2022, lagi-lagi dunia baku hantam kembali dihebohkan dengan dua buah pengumuman penting dari 3 judul franchise favorit kami sekaligus, yaitu Tokyo Revengers, Cross X Wars, dan juga High and Low. Di mana pada tanggal tersebut, ketiga nama besar di atas secara serentak membagikan sebuah informasi terbaru mengenai jadwal penayangan dari film live actionnya. Nah, semua hal itu bisa kita saksikan sama-sama melalui postingan terbaru dari akun Instagram CGV yang bunyinya kira-kira seperti ini. Movie terbaru High and Low and Cross akan tayang secara serentak di seluruh bioskop Indonesia pada tanggal 11 Januari tahun 2023. Di mana secara umum isi ceritanya mengangkat mengenai sebuah konflik perseteruan antara 6 sekolah sekaligus, yaitu antara SMA Oya, SMA Hosen, dan juga SMA Suzuran melawan aliansi dari 3 sekolah yang dipimpin oleh STM Senomon. Namun kali ini kami nggak akan bahas lebih banyak mengenai hal itu ya, karena masih ada satu buah informasi menarik lagi yang merupakan topik utama kita di dalam video kali ini, yaitu sebuah pengumuman mengenai jadwal tayang dari movie live action Tokyo Revengers season keduanya, di mana film ini akan terbit secara legal di Jepang pada bulan Juli tahun 2023. Nah, menariknya selain sebuah informasi di atas, ternyata pada saat yang bersamaan pihak studio pun juga membagikan video trailer terbaru dari movie live action yang kedua melalui akun YouTube official Warner Bros Japan yang isinya kira-kira sebagai berikut. Pertama, trailer tersebut dibuka dengan sebuah tragedi yang sangat menyedihkan, di mana pada panel ini nampak Tachibana Hina yang sedang terjebak dan tidak bisa keluar dari dalam mobil setelah akun menabrakkan mobil itu dengan kencang dari arah belakang atas perintah Kisaki Teta dengan sebuah tujuan sederhana, yaitu membunuh Hina dan juga Takemichi. Walaupun di momen ini Takemichi berhasil lolos dari tragedi kematian karena sebelumnya sempat turun lebih dulu untuk pergi ke kamar mandi, namun hal sebaliknya justru terjadi kepada Hina. Karena ketika Takemichi sudah kembali ke parkiran, dia pun tiba-tiba harus melihat kekasihnya mati terbunuh secara tragis di dalam ledakan mobil yang melibatkannya tanpa sempat mengucapkan salam perpisahan. Meskipun adegan di dalam versi live actionnya cukup dramatis, namun menurut kami pribadi, jika kita bandingkan dengan versi manga atau animenya, ada satu hal yang kurang dari momen ini, yaitu tidak ada emosi yang dilibatkan antara Hina dan juga Takemichi. Karena jika kita mengacu kepada sumber utamanya, maka harusnya sebelum mobil tersebut meledak, Takemichi masih diberikan kesempatan untuk berbicara dengan Hina, bahkan sempat mencoba untuk menolongnya keluar. Namun karena waktunya sudah tidak cukup dan kobaran api pun menyala semakin besar, akhirnya Hina pun langsung meminta Takemichi untuk pergi dan menyelamatkan dirinya sendiri, supaya tidak ikut terkena dampak dari ledakan tersebut dan malah mati juga bersamanya. Itulah yang pada akhirnya berhasil membuat jiwa baku hantam Takemichi kembali membara, dan tekadnya untuk bisa menyelamatkan Tachibana Hina pun menjadi semakin kuat. Karena faktanya, mulai dari sanalah Takemichi baru sadar bahwa semua misinya untuk menyelamatkan Tachibana Hina tidak akan pernah bisa berhasil selama Kisaki Teta tidak dikalahkan. Selanjutnya kita bahas poin menarik yang kedua, yaitu sebuah adegan singkat yang ada pada potongan trailer ini, di mana pada momen tersebut terlihat kemunculan dari Draken, Maiki Takemichi serta Mitsuya Takashi yang kebetulan datang secara bersamaan ke makam milik Shinichiro Sano. Nah, jika kita perhatikan baik-baik, sebenarnya terdapat sebuah kejanggalan yang sangat kami sayangkan. Karena faktanya, seharusnya di momen ini orang yang datang ke makam Shinichiro Sano dan orang yang menjadi partner dari Takemichi adalah Chifuyu Matsuno, bukan Mitsuya Takashi. Apalagi secara garis besar, movie kedua ini akan mengadaptasi salah satu arc menarik yang ada di dalam mangganya, yaitu Arc Valhalla, di mana karakter yang menjadi kunci dan juga karakter yang paling banyak mendapatkan sorotan pada arc ini adalah Baji dan juga Chifuyu. Tapi entah kenapa, semua peran dari Chifuyu dalam versi live actionnya malah digantikan oleh Mitsuya. Dan orang pertama yang menjadi partner dari Takemichi di dalam geng Toman adalah Mitsuya juga, bukan Chifuyu Matsuno. Meskipun hal tersebut merupakan sebuah hal yang sedikit mengecewakan, namun untuk saat ini kita harus bisa menerima sebuah kenyataan bahwa adaptasi versi live action memang tidak harus sama persis dengan versi manganya atau animenya. Kemudian kita lanjut ke poin yang ketiga. Terlepas semua kejanggalan dan juga perbedaan di atas, akhirnya kami pun dapat menemukan sebuah momen menarik yang akan terjadi secara langsung di dalam versi live action Tokyo Revengers, di mana pada potongan trailer ini kita pun kembali diperlihatkan kemunculan dari dua orang karakter favorit kita semua. Siapa lagi kalau bukan Draken dan juga Sujihanma. Nah, menariknya, berdasarkan beberapa informasi yang sudah kami kumpulkan
dari akun Twitter resmi Movie Tokyo Revengers, secara garis besar sebenarnya mereka sudah menginfokan bahwa di dalam versi live action ini, porsi pertarungan dari Draken dan juga Hanma akan dibuat jauh lebih panjang dan juga jauh lebih menegangkan daripada versi animenya ataupun versi manganya. Jadi bagi kalian yang mengidolakan mereka berdua nampaknya sudah dapat sedikit bernafas lega. Karena pada akhirnya kita bisa kembali melihat jalannya pertarungan antara Hanma yang memiliki daya tahan tubuh luar biasa besar melawan Draken yang memiliki serangan dengan daya hancur yang luar biasa besar juga. Apalagi di dalam movie kedua ini, aktor yang memerankan Hanma yaitu Hiroya Shimizu berhasil mendalami karakter tersebut dengan sangat akurat sekali. Mulai dari bentuk postur tubuhnya, gaya berbicaranya, bahkan sampai dengan watak atau sifat aslinya yang hanya ingin mencari kesenangan dan menghibur dirinya sendiri. Selain ketiga pembahasan utama di atas, sebenarnya masih banyak sekali poin-poin minor lainnya yang muncul di dalam video trailer pertama ini. Contohnya adalah munculnya Draken versi botak yang sedang dipenjara akibat dijebak oleh kisah Kiteta untuk membunuh orang lain. Serta munculnya Mikey versi sad boy yang nampak selalu murung dan juga sudah kehilangan semangat hidupnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Kira-kira apa pendapat kalian setelah melihat video trailer pertama dari movie Tokyo Revengers ini? Oh iya, berbicara tentang dunia baku hantam, sebenarnya ada satu buah judul lagi yang sangat menarik sekali untuk kita bahas pada channel ini, yaitu sebuah manga baku hantam dengan judul Out, di mana secara garis besar, penjelasan singkat mengenai kenapa kalian wajib baca manga ini sudah pernah kami posting pada YouTube komunitas channel ini. Sederhananya, ada 5 hal menarik atau keunggulan dari manga baku hantam tersebut. Pertama, semua karakter yang ada di dalam manga ini sudah berusia 17, 18, 19, sampai dengan 20 tahun. Yang artinya sebagian besar dari mereka sudah memasuki usia remaja dan sudah duduk di bangku kelas 3 SMA, sudah kuliah, atau bahkan sudah kerja. Bukan kumpulan anak SMP lagi sama seperti Tokyo Revengers. Kedua, setiap mereka melakukan pertarungan di tempat umum, pasti akan ada warga sipil yang merasa terganggu. Hingga akhirnya mereka pun langsung menelpon pihak kepolisian. Nah, jika dalam waktu 5-10 menit pertarungan tidak selesai, maka pihak kepolisian pun akan datang dan menangkap semua orang yang terlibat sekaligus tanpa pandang bulu. Ketiga, tidak peduli seberapa nakal dan seberapa liar mereka di luar, namun ketika sudah berhadapan dengan orang yang jauh lebih dewasa dari mereka atau dengan orang tua, maka sikap dari mereka pun akan berubah dengan drastis dan seketika langsung menurut dengan semua ucapan orang tua. Dan yang keempat, setiap kali selesai bertarung pasti akan ada jeda waktu yang cukup lama, mulai dari 1 minggu sampai dengan 1 bulan. Karena beberapa karakter yang terluka parah pasti akan langsung mendapatkan perawatan di rumah sakit, alias tidak langsung sembuh seketika. Kemudian yang terakhir, tidak ada kubu baik ataupun kubu jahat di dalam manga baku hantam ini, karena setiap gengnya mempunyai tujuan serta misinya masing-masing. Nah, bagaimana menurut kalian? Menarik banget bukan? Itulah semua informasi singkat yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam baku hantam.